Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qalat ummatun minhum lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat ikhwatal iman rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita. Allah memberikan iman dan Islam kepada diri kita. Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kepada kita untuk menjaga daripada keistiqomahan kita ini. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ketika seorang muslim komitmen dengan keislamannya, ketika seorang muslim istiqomah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berbagai macam hal kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka konsisten dan istiqomah dengan ucapan itu, maka janganlah mereka takut dan janganlah mereka bersedih. Bergembiralah dengan surga yang Allah janjikan kepada kalian. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, bagi orang yang beriman dan konsisten dengan keimanannya, yang pertama Allah akan berikan asyaja'ah. Allah akan berikan keberanian. Keberanian yang paling utama adalah keberanian untuk menatap hidup. Keberanian untuk menjalani hidup. Bulan yang lalu adalah bulan Rajab yang sering diperingati peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau kita melihat sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, terjadi dua peristiwa yang sangat memilukan. Yang pertama adalah kaum muslimin diisolir oleh orang-orang kafir Mekah. Orang-orang kafir Mekah sudah kehabisan cara bagaimana untuk menghalangi dakwah Islam. Maka mereka kemudian membuat nota kesepakatan yang dimintakan tanda tangan daripada ketua-ketua kabilah. Di antara isinya adalah tidak boleh berdagang dengan kaum muslimin. Tidak boleh musaharah ipar mengipar dengan kaum muslimin. Jadi kalau kawin itu jelas nggak boleh, nih ipar mengipar tidak boleh. Kesepakatan itu bahkan yang lebih dahsyat lagi digantung oleh mereka di pintu Ka'bah. Begitu zalimnya orang-orang Mekah. Imam As-Suhaili meriwayatkan bahwa kalau ada kafilah dagang dari luar Mekah, padahal mereka nggak terikat dengan nota kesepakatan itu, dan mereka sudah mulai berdagang, kaum muslimin berdatangan untuk membeli, Abu Lahab dengan congkaknya mengatakan naikkan harganya biar orang Islam nggak bisa beli. Sehingga pulanglah kaum muslimin ke perkampungan mereka dalam keadaan tidak bisa membawa apa-apa. Imam Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa kalau malam hari banyak terdengar tangisan anak-anak kaum muslimin kelaparan. Peristiwa ini berlangsung 3 tahun. Selanjutnya setelah peristiwa yang menyedihkan ini, jadi kaum muslimin diisolir adalah meninggalnya Khadijah radhiyallahu anha.
Seorang wanita yang begitu dewasa, yang begitu menyejukkan kata-katanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, amanat bi hina kafaronin nas. Dia dulu orang yang pertama beriman pada saat orang gak percaya sama diriku. Wa a'tatni hina mana'anin nas. Dia dulu ngebelanjain hartanya buat dakwah ini ketika orang lain gak mau bersedekah. Sekarang meninggal. Tidak lama berselang Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, wafat paman beliau Abu Thalib. Padahal kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun hadis ini di sanadnya ada sisi lemahnya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manalat minni Quraisyun qattu hatta mata Abu Thalib. Orang-orang musyrik nggak pernah nyentuh diriku sampai wafatnya Abu Thalib. Kan dia ngejagain. Baru setelah wafatnya Abu Thalib, orang-orang Quraisy makin menjadi-jadi. Jadi dua peristiwa ini sangat menyedihkan. Konspirasi orang-orang Mekah, ditambah lagi meninggalnya orang-orang yang dicintai. Setelah itu Nabi SAW diberikan Isra dan Mi'raj. Saya ingin mengatakan, dan ini sebenarnya bukan perenungan saya ambil perenungan seorang ulama, beliau mengatakan, kalau Islam yang diajarkan oleh Nabi, hanyalah hubungan kita dengan Allah, dekat dengan Allah, maka Nabi tidak akan minta untuk pulang dari surga. Udah enak, dekat sama Allah Subhanahu wa taala di langit, dekat dengan para nabi, dekat dengan surga. Sekarang kalau dia lihat di dunia penuh konspirasi. Dunia menyedihkan, istri dan pamannya meninggal. Tapi Islam yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Islam yang harus kita berani menghadapi tantangan hidup. Karena orang-orang yang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan asy-syaja'ah, akan diberikan keberanian, bukan berani buat berantem, berani buat menghadapi tantangan hidup. Jadi Islam yang diajarkan oleh Nabi adalah Islam bagaimana seseorang itu tidak egois. Kalau egois, Nabi nggak akan minta turun, udah enak di atas, betul? Ya. Oh, deket sama Allah, sorga deket, para nabi deket, ngapain? Tapi Nabi memikirkan umatnya. Padahal kalau dia lihat, Masya Allah, dunia penuh konspirasi dari orang-orang Mekah. Dunia begitu menyedihkan ditinggal istri dengan pamannya. Tapi Islam yang diajarkan oleh Nabi adalah bagaimana kita menghadapi tantangan hidup. Itulah innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu. Orang yang beriman dan istiqomah itu gak pernah takut dengan bagaimana mereka menghadapi tantangan hidup. Karena mereka tahu kemana mereka mesti mengadu. Karena mereka tahu kemana mereka mesti bergantung. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, sekali lagi bahwa majelis-majelis seperti ini akan menguatkan keteguhan hati kita. Majelis-majelis ini kelihatannya sederhana. Hanya 1 jam, ditambah tanya jawab, habis itu kita makan-makan. Tapi dari sinilah Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati akan terjaga keimanan kita. 2 hari lalu saya bilang, mohon maaf, kalau dulu ibu saya bilang kalau cari orang, kalau cari jodoh yang dia lagi kecil itu ngaji. Masih ingat? Karena kalau kecil dia kenal sama agama, gede dikit, mengsong-mengsong dikit, tua dia bisa balik lagi. Tapi kalau orang gak pernah kenal agama, lepas. Jadi walaupun kita kelihatannya sederhana, cuma 2 jam, habis itu kita ngobrol, makan. Tapi inilah yang menjadikan kita terjaga keistiqomahannya. Tak lekang oleh panas, tak lapuk karena hujan keimanan kita. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada panutan kita Nabi Muhammad SAW yang sungguh kita harapkan syafaatnya. Kita cinta sama beliau. Sekali lagi kalau dengar orang haji umroh kadang bisa nangis sendirian, kita membayangkan betapa inginnya kita untuk melakukan ibadah di Masjidil Haram. Kita mengucapkan salam di makam Nabi SAW. Mudah-mudahan kecintaan itu menjadi modal bagi kita untuk bisa mendapatkan surga Allah bersama Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Zakat merupakan salah satu daripada rukun Islam. Ada sebuah ilustrasi yang menarik dari seorang ulama di Mesir.
Beliau mengatakan bahwa kalau Islam ini diumpamakan dengan bangunan, maka pondasi yang mesti kuat adalah 2 kalimat syahadat. Ini pondasinya. Pilar-pilarnya dia adalah sholat. Maka sudah kuat pondasinya, pilarnya sudah kokoh, dia kemudian memiliki dindingnya. Betul? Dinding yang kelihatan ke dalam inilah saum. Dan ada juga dinding yang kemudian kelihatan keluar. Jadi saum dengan haji. Ada dinding yang kelihatan keluar, artinya ada efeknya keluar. Itu adalah zakat. Jadi sudah ada pondasinya, ada pilarnya, ada dindingnya. Memang sudah tertutup. Para ulama mengatakan, diantaranya beliau mengatakan, atapnya itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi dengan amar ma'ruf nahi mungkar, kita saling nasehatin biar nggak bocor nih rumah. Cuma kata beliau sudah jadi bentuk rumah, tapi masih ada yang kurang. Rumah kalau nggak dicat, itu nggak indah. Maka rumah itu perlu dicat. Sehingga kemudian dengan warna dari cat tersebut, rumah tersebut makin kelihatan indah. Soalnya kalau nggak dicat, orang hanya bercak kagum. Ini rumah kokoh bener, saya nggak dicat. Catnya itu adalah akhlak. Itulah karenanya sering kita bilang, kalau sholat saat rajin bener. Tapi, nah kalau udah tapi itu biasanya kagak enak didengar. Nggak mau dengar saya biasa kalau udah tapi itu. Kalau udah pakai tapi, pelit. Tapi ngomongnya nyakitin. Kalau udah tapi nggak enak, dan itu biasanya akhlak. Makanya kalau kita ngejelasin kepada orang non muslim secara gampangnya, Islam itu bagaikan bangunan, pondasinya 2 kalimat syahadat, pilarnya adalah sholat, dindingnya yang ngadep ke depan itu haji dengan saum, yang ngadep keluar artinya ada efek eksternalnya, itu adalah zakat, atapnya amar ma'ruf nahi mungkar, cuma dia perlu dicat. Makanya lagi pertemuan pertama saya bilang, orang awalnya melihat ulat itu jijik. Tapi ulat nanti kalau dia udah masuk dalam kepompong, selang beberapa hari kemudian, selang beberapa waktu kemudian, dia menjadi kupu-kupu yang indah. Begitulah muslim ketika di bulan Ramadan. Mungkin sebelum bulan Ramadan banyak dosanya. Tapi ketika di bulan Ramadan seolah-olah kita bagaikan kepompong, maka keluar kita menjadi orang-orang muslim yang memancarkan keindahan Islam pada diri kita. Makanya kalau masih ingat syair saya ketika hari pertama saya mengatakan, seorang penyair dari Irak mengatakan, kun kal farosyah taksiruha kullu ainin ra'atha walam tantiq bi kalimah. Jadilah kita muslim dan muslimah bagaikan kupu-kupu. Setiap mata yang memandang akan terpikat walaupun kupu-kupu tidak pernah bertutur kata. Menjadi muslim dan muslimah dengan akhlaknya orang akan terpikat. Disiplinnya, amanahnya, tanggung jawabnya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, walaupun kadang dia tidak berkata-kata. Jadi kembali Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, inilah zakat. Salah satu rukun Islam yang dia memiliki efek eksternal. Dan kita sudah membahas bahwa kadang ada orang-orang yang jauh lebih sederhana daripada kita, tapi memiliki hati yang lebih mulia daripada diri kita. Saya cerita di daerah Maok, Tangerang. Ada seorang kakek, masih ingat? Yang buka puasa aja gak ketemu daging. Masih ingat? Cuma sayur asem sama kopi. Waktu lagi ditanya sama presenter, kek, kira-kira kalau kakek ada rezeki mau ngapain? Subhanallah. Dia tunjuk, ya kalau ada rezeki sih pengennya nih tanah di samping ini disemen. Soalnya kesian, anak-anak kalau sore pada ngaji, musim hujan pada belok, pada kotor. Subhanallah. Makan gak ketemu daging. Ya. Kalau kita masih banyak kepengennya. Ya. Saya cerita kemarin bagaimana seorang ibu tetangga dari kami gak begitu jauh, tinggalnya daerah Kabel dekat Tiang Sutet, dekat Rawasari. Ya. Masih ingat kalau ngaji duduknya walaupun datangnya duluan, duduknya masih dia paling belakang. Kalau ada yang sakit, nengokin ke rumah sakit Islam, dia yang paling duluan bayarin bajai. Waktu lagi didatengin sama ibu dengan istri saya untuk menyampaikan zakat, Masya Allah. Ternyata kerjanya cuma ngumpulin botol bekas, tinggal sendirian. Waktu ditanya, kenapa mbok? Kalau ngaji walaupun datangnya duluan, duduknya kok belakang.
Apa dia bilang, masih ingat? Habis malu bu, baju yang pantas buat ngaji cuma 2, subhanallah. Pas yang terakhir kemudian ditanya, terus kalau keadaan mbok kayak begini, kenapa kalau misalkan pada naik baja nengok orang sakit, mbok yang bayarin? Subhanallah, kata-katanya keluar dari hati. Ya kan surga bukan milik orang kaya doang bu. Subhanallah. Jadi kalau kita yang Allah berikan kelebihan rezeki, berkelit dari zakat, keterlaluan. Walaupun sebenarnya bisa, ya. Walaupun sebenarnya bisa kita berkelit, tapi Masya Allah. Banyak orang-orang yang jauh lebih sederhana dari kita, tapi memiliki kemuliaan hati yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kita kemarin sudah berbicara tentang zakat fitrah. Dari mulai zakat secara perspektif wahyu, bagaimana watak dari zakat itu memberdayakan. Ya. Kita juga sudah bicara syarat wajibnya zakat, jelas semuanya. Ya. Zakat secara umumnya ada 2 jenis, masih ingat? Zakat fitrah dengan zakat harta. Cuma zakat harta ini di zaman Nabi SAW itu ada zakat emas dan perak, ada zakat perniagaan, ada zakat pertanian, ada apa lagi? Zakat hewan ternak, ya. Yang kelima ada zakat rikaz, barang temuan. Pada kondisi yang kontemporer semakin banyak jenis-jenis kepemilikan harta. Semakin banyak jenis-jenis daripada pekerjaan. Kalau dulu dagang atau berkebun, beternak, sekarang sudah mulai banyak. Maka itu semua Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati semakin berkembang. Makanya nanti kita akan bahas tentang adanya zakat penghasilan, adanya zakat investasi, dan lain sebagainya. Baik. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang berikutnya kita bahas tentang zakat perhiasan emas dan perak. Yang pertama sekali adalah nisab daripada zakat emas dan perak ini 85 gram. Haulnya 1 tahun. Kemarin kita udah jelaskan gimana ngitung haulnya. Kadar zakatnya cuma 2,5%, gak banyak. Yang kedua, emas yang tidak dipakai wajib dizakatkan. Emas yang tidak dipakai wajib dizakatkan. Emas yang tidak dipakai ini bisa berbentuk, pertama, logam mulia. Sekarang orang udah mulai berubah dari mulai nabung uang dengan nabung emas. Karena uang bisa fluktuatif. Atau ada juga orang yang tidak menabung dengan logam mulia, Bu. Orang nabung dengan dinar. Ingin kembali ke zaman perekonomian Baitul Mal. Karena ternyata emas itu relatif tidak terlalu fluktuatif. Termasuk emas yang gak dipakai adalah perhiasan yang gak dipakai. Jadi ada 3 kategori. Nah cuma yang jadi masalah adalah Ustadz bagaimana kalau emasnya sekali-sekali dipakainya. Jadi ya dipakainya sih kalau pas lagi ada acara-acara besar ya. Ini saya dengar Pak Konjen mau pulang kan orang lagi rame. Biasanya pada pakai kerudung panjang akhirnya kalau kalungnya pendek ketutupan sama kerudung kan. Sekarang udah mulai dipanjangin, apalagi udah haji, bandulnya kalau nggak Mekah kagak enak, jadi gede gitu kan. Gelang keroncong kalau cuma 3 biji bunyi kagak enak. Ya kan gelang keroncong cuma 3 biji kagak enak, minimal setengah losin. Bener, ya satunya itu 5 gram. Kalau misalkan 6 ya jadi 30. Ya kan kiri kanan Bu. Kalau anting jarang yang pakai, soalnya pakai kerudung nggak kelihatan. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, para ulama mengatakan bahwa kalau ada perhiasan yang dipakainya sekali-sekali, maka perhitungannya adalah emas yang dipakai secara wajarnya berapa, sisanya berarti adalah perhiasan.
Maaf, sisanya adalah berarti simpenan. Sekali lagi saya ulangi, ya. Walaupun cuma sekali-sekali, tapi kalau dia melebihi dari kadar wajar, maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, sisa daripada kadar wajar itu dianggapnya adalah sebagai simpenan. Karena yang dipakai yang wajarnya segitu, berarti kalau lebih ya simpenan walaupun dipakainya sekali. Kalau enggak kita berkelit terus. Dipakainya tahun kemarin lagi kawinannya si fulan. Baik. Sekarang kita akuntansi zakatnya kayak begini kurang lebih. Di Los Angeles ada namanya Bu Fatma. Dia punya perhiasan emas 120 gram. Enggak banyak 120 gram. Kalung 30 gram, cincin ada 4 biji 40 gram, gelangnya 50 gram. Cuma emas yang biasa dia pakai enggak lebih dari 20 gram. Ya, cuma cincin kawin 5 gram sama kalung. Ya. Setelah berjalan 1 tahun berapa zakatnya? Nah Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, total emasnya itu kan 120 gram. Cuma yang biasa dia pakai adalah cuma 20 gram. Jadi 120 dikurangi 20 gram, 100 gram. Nisabnya 85, berarti kan di atas nisab. Udah 1 haul kena 2,5%. Jadi 100 gram kali 2,5%, 2,5 gram. 1 gram kemarin saya belum berangkat ngecek itu 360.000 rupiah, emas 22. Emas 22. Kalau misalkan 2,5 gram kali 360.000 ya sekitar 900 ya atau 1 juta. Something like that. Jadi gitu ya ngitung. Ya kalau dia punya logam mulia, punya dinar hitung. Ya. Ya, artinya digabung semua, Bu. Digabung semua, nanti dikurangi berapa yang biasa dia pakai. Sisanya dilihat di atas nisab enggak. Kalau di atas nisab kena 2,5%. Ya. Jadi kembali Bu, apa namanya hitungannya kan per tahun. Yang kedua dipakai bulan ini, bulan depan ganti. Yang biasanya dipakai berapa? Apakah misalkan katakanlah ini 20 ini dipakai sama ustazah kali ini yang cuma cincin sama kalung doang. Kalau kita biasanya pakai 50 gram, oke. Ya, enggak masalah. Kita biasanya itu pakai 50 gram, berarti Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, total emas kita itu ada berapa, dikurangi yang biasa kita pakai berapa. Itu baru namanya emas yang dipakai. Bisa dipahami? Ya. Karena kalau tidak kita itu akan sering berkelit dari kewajiban ini. Ya. Baik. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kita lanjutkan yang kedua adalah zakat pertanian. Zakat pertanian yang pertama adalah nisabnya. Ya. Kalau hadis dari sahabat Ibnu Umar dijelaskan fi maduna khamsati ausuk la zakata fi au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang di bawah dari 5 wasak itu enggak kena zakatnya. Termasuk zakat pertanian ini artinya adalah padi, gandum. 5 wasak ini dijelaskan oleh para ulama hitungannya sekitar 653 kilogram. Sawah itu ada 2. Ada sawah tada hujan yang artinya untuk mengairi sawah memang bukan kita yang mengaliri membuat irigasi, tapi memang nunggu dari hujan. Nadangin hujan, menadah hujan, itulah karena disebut dengan sawah tada hujan. Karena kosnya lebih kecil, karena usaha manusianya lebih kecil, kena zakatnya lebih besar, 10%. Tapi kalau pertanian tersebut kita yang mengairi, kita yang bikin irigasinya, kan ada kosnya. Saya dipahami? Ya. Maka dia hanya kena 5%. Jadi Islam itu adil. Makanya dari kemarin saya katakan idle aset, aset umat yang gak kepake, mubazir,
potensi kena zakatnya lebih besar. Ya, kemarin saya udah contohkan, orang punya duit 300 juta, nggak diapa-apain di bank, begitu aja nganggur. Ya. Dapat 1 haul, artinya 1 tahun, kan 300 juta di atas nisab. Karena 85 gram kali 360 ribu itu 30 juta 500. Jadi kena 2,5% dari 300 juta. Kemarin kita hitung 7,5 juta. Tapi kalau 300 jutanya kita belikan rumah di Jakarta, kita kontrakkan, maka ini yang namanya jenis zakat investasi. Artinya nilai rumahnya nggak kena, hasil kontrakan yang kena. Aktiva pasif itu, jadi barang itu aktif, bisa menghasilkan uang, tapi pasif artinya dia yang menjadi modal, bukan dia yang dijual, bukan dia barang jual beli. Ya. Dalam istilah ekonominya begitu. Yang kena zakatnya adalah aktiva lancar. Kalau akuntansi zakatnya. Jadi uang hasil daripada kontraknya. Jadi kembali bahwa semakin adanya effort yang keluar dari manusia, kos yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau muslimah, maka besaran zakatnya juga berkurang. Apakah akan mengurangi harta zakat, atau kalau dalam zakat pertanian dia mengurangi dari persentase zakatnya. Tadi kalau cuma nada hujan kenanya 10%. Tapi kalau kemudian bikin irigasi sendiri, maka zakatnya adalah 5%. Baik. Oke. Karena di sini gak ada yang bertani, kita lewat akuntansinya. Ngapain, gak jelas ya. Mulut bubusan rangin zakat pertanian, kagak ada yang bertani di sini. Ya. Enggak, kalau zakat peternakan kan dia 2,5%, jadi dikurangin aja kosnya. Dia perlu biaya berapa untuk gaji pegawai, kebersihan dan lain sebagainya, itu kan kos masuknya. Ya. Jadi kemudian berapa yang dihasilkan daripada hewan tersebut, dikurangin kos ini bisa buat yang jagain, bersihin dan lain sebagainya, baru kita lihat hasilnya berapa. Di atas harga 85 gram enggak? Kalau di atas kena 2,5%. Baik. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang merupakan, kalau dalam istilah fikih sekarang disebut dengan fikih nawazil. Fikih yang di zaman Nabi itu enggak ada, tapi dia memang berkembang dengan seiringnya zaman. Karena permasalahan kita semakin kompleks, maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, para ulama sekarang udah ngebahas tentang fikih nawazil. Jadi fikih yang memang kontemporer. Masih ingat lagi pertemuan kemarin saya cerita tentang, pertemuan pertama, pembatal-pembatal puasa modern, masih ingat? Ya. Kalau dulu kita lagi belajar lagi kecil, yang ngebatalin puasa cuma 3 atau 4. 1 makan, betul? 2 minum. 3 campur suami istri, oke. Termasuk fikih nawazil, artinya fikih yang sekarang ini baru adalah, apakah yang dimaksud dengan makan dan minum itu masuknya sesuatu melalui tenggorokan atau benda yang masuknya? Masih kurang jelas. Apakah cara masuknya atau asupannya? Kalau masih kurang jelas, kalau kita mengatakan bahwa yang disebut makan dan minum dari yang membatalkan puasa itu adalah cara masuknya, berarti bagaimana hukumnya orang yang puasa kemudian endoskopi dan laparoskopi? Itu kan bukan makanan, cuma masuknya lewat tenggorokan. Endoskopi tahu ya, dimasukin alat kemudian disambungkan ke, ya ada ke TV, apa ke inilah gitu, untuk kemudian melihat bagaimana kondisi di dalam organ tubuh kita. Itu bukan makanan, tapi masuknya melalui tenggorokan. Ada yang masuk ke dalam tubuh bukan melalui tenggorokan, tapi asupan nutrisi. Contohnya infus, dialisis, cuci darah. Karena cuci darah itu bukan kemudian darah dikasih rinso, digosok, bukan. Cuci darah itu alatnya, ada alatnya, selain disaring dia ada asupannya. Makanya orang kalau habis cuci darah lebih segar. Di sini alhamdulillah rata-rata punya mobil, tapi kalau Jakarta, ya, rumah di Bekasi, kantor di Jakarta, nyampe di kantor, waduh mata merah.
Mau ditetesin obat mata, ya batal apa kagak nih? Ya, dicari-cari, ya Allah Ustaz Agus lagi di Amerika lagi nanyanya susah bener. Batal apa kagak? Karena pas mata kita ditetesin, di tenggorokan kerasa tuh, agak pahit. Ya itu kan belum dibahas. Maksud saya bahwa ada fikih-fikih yang sekarang itu semakin berkembang. Itu yang disebut dengan nawazil. Fikih yang kontemporer. Di zaman dulu belum ada. Coba Bapak Ibu belajar fikih dari mulai katakanlah fikih Imam Syafi'i, Kifayatul Akhyar. Atau kalau orang Persis Muhammadiyah baca Bulughul Maram. Atau yang agak moderat baca Fiqh Sunnah. Tentang Kitabut Thaharah. Kitab tentang bagaimana bersuci itu kan pembahasannya tentang air, bagaimana kita bersuci, betul? Tapi suasana sekarang, mohon maaf terutama, ya karena saya belum pernah ke toilet perempuan, suasana toilet laki-laki kan sekarang makin macem-macem. Ada kalau toilet yang standing pakai sensor, kita kayak kucing-kucingan. Diri, airnya mana kan gitu. Ntar kita meleng dikit ya di ngocor, kita begini gak ada lagi. Ini udah kayak main kucing-kucingan airnya. Itu bagaimana ya Allah, padahal kan sunnahnya jangan berlama-lama ini, tapi kita bolak-balik. 3 tahun lalu saya ke Austria, diundang dakwah ke sana dan sempat ke Klagenfurt, daerahnya Mozart. Jadi emang kota itu kagum bener sama begawan musik di sana, Mozart. Saya sempat kemudian kebelet, akhirnya kemudian ke public toilet, bayar 1 euro. Jadi pas bayar ternyata memang bukan untuk kebersihan aja. Jadi pas duduk, ya distelin lagu Mozart. Ya Allah, padahal sunnahnya jangan lama-lama kan. Ini astagfirullahaladzim. Gimana tuh? Ya. Tahun lalu saya diundang ke Jepang. Di Tokyo ada di salah satu tempat game tuh, Sega segala macem. Lagi-lagi lah ke saya karena musim dingin. Akhirnya ke salah satu toilet dan di situ gedung punya Sega, jadi emang jualan mainan apa segala macam. Mohon maaf, waktu kita lagi mau buang air kecil tuh Pak, saya bilang kok di atasnya ada beginian, saya pikir sensor, ternyata bukan. Jadi di bawah itu di toilet itu ada kayak bunder, bulat, kecil. Kalau kita buang air kecilnya tepat tuh ada skornya. Ya udah kayak orang main game, innalillah. Ampun, saya bilang astagfirullahaladzim. Jadi sambil agak ketawa, innalillah, saya bilang ya Allah Ustadz begini. Ya, coba kita lihat. Itu gak ada di Bulughul Maram, gak ada di Fiqh Sunnah, gak ada di Kifayatul Akhyar. Fikun Nawazil. Ya. Saya cerita, saya ketemu waktu itu dengan Dubes RI di Austria sebelum yang sekarang, Pak Puje. Ya. Beliau orang Hindu tapi rajin ikut pengajian. Mudah-mudahan yang di KJRI yang di sini Muslim rajin. Ya. Soalnya kalau yang di Austria nih orang Hindu aja rajin. Dia bilang, Ustadz, ada satu negara di Eropa namanya Finlandia. Kalau kayak musim panas sekarang ini, ya, itu kalau kita lihat matahari tenggelam, sejam kemudian dia muncul dari belakang. Makanya itu kota dikenal dengan white night. Jadi malamnya itu belum terlalu gelap, masih lumayan terang. The big question adalah puasanya bagaimana? Itu fikun nawazil. Ya. Nah kembali bahwa kita lagi gak ngebahas itu semuanya. Karena saya dari sejak awal mengatakan, saya pengen umat tuh naik kelas. Masih ingat persiapan Ramadan, selain persiapan kita taubat, banyak puasa, persiapan ilmu. Jadi kita bisa naik kelas. Jangan sampai gelagapan ditanya sama anak, Mami, boleh nggak puasa ngunyah permen karet? Oh iya, dia kagak dimakan, ya kagak ditelan. Ngunyah doang, batal apa enggak? Ntar nanya saya susah kan gitu. Ilmunya kita udah ada. Batal Bu ya jadinya ya? Oke, bagaimana dengan orang menggunakan Ventolin inhaler? Orang sakit asma tuh pakai Ventolin inhaler tuh yang begitu. Baik, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, zakat penghasilan termasuk fikun nawazil. Di masa Nabi SAW dikarenakan profesi belum banyak berkembang, hanya berdagang, hanya berkebun atau bertani, maka ini para ulama berijtihad bahwa zakat penghasilan ini ada. Ada sebagian yang menolak karena memang Ustadz itu di zaman Nabi nggak ada. Oke, ya, di zaman Nabi nggak ada. Bahkan saya udah sering kedapatan orang yang pokoknya begitu strictly, pokoknya kalau nggak ada di zaman Nabi bid'ah. Saya ingin mengatakan
kita perlu lebih utuh dalam mendefinisikan tentang bid'ah. Karena kalau ente bilang semua yang di zaman Nabi nggak ada, itu adalah bid'ah, ente lebaran jangan pulang kampung. Emang kenapa Ustaz? Nabi nggak pernah pulang kampung. Enggak, saya bukan bercanda. Ustaz, tapi kan waktu itu Mekah masih dikuasai orang kafir. Betul, tahun 8 Hijrah, Nabi sudah melakukan Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah. Setelah itu Nabi pulang ke Madinah. Mekah sudah dalam keadaan dikuasai oleh kaum muslimin. Tapi Nabi nggak pulang kampung tuh. Masih ada 2 tahun lagi sebelum beliau wafat. Bisa dipahami? Jadi kita perlu utuh. Bid'ah itu apakah mengada-ada ataukah bid'ah itu menambah? Kalau mengada-ada jelas. Tapi kalau misalkan menambah, dalilnya ada sih, cuma. Jadi kembali Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, zakat penghasilan ini memang tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi para ulama berijtihad, yang pertama dengan dalil adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 267. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian kasab kalian. Kasab itu jelas-jelas artinya adalah kerja profesi, kasab. Ente kasabnya apaan sekarang? Artinya kerja profesi. Allah jelas-jelas di ayat ini mengatakan nafkahkanlah sebagian. Jadi mereka-mereka yang tidak mengakui adanya zakat penghasilan karena di zaman Nabi tidak ada, maka monggo amalkan ayat ini dalam bentuk sedekah setiap kali Anda mendapatkan penghasilan. Kalau bukan zakat, maka paling tidak infaknya harus dikeluarkan. Karena di ayat itu jelas, anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Yang kedua, para ulama mengatakan mengapa zakat penghasilan itu ada? Karena dasar keadilan. Petani, pedagang, resikonya nggak sedikit. Petani apalagi, termasuk pekerjaan yang katanya 3D ya, difficult, dangerous, dan dirty. Ya. Udah kotor, capek, resikonya juga tinggi. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, tapi sekarang ada beberapa jenis profesi yang tidak seperti itu. AC, adem, ya. Penghasilannya bahkan bisa lebih besar dari petani. Masa nggak kena zakat? Kan sama-sama penghasilan. Saya pernah sakit demam, turun naik panasnya. Udah 3 hari kemudian kata orang tua, periksa gih, takutnya kenapa-napa. Rumah saya di Cempaka Putih, saya ke Percetakan Negara, ada dokter jaga 24 jam. Biasanya kalau dokter 24 jam ini fresh graduate, jadi dokter-dokter yang baru tamat. Wah itu diperiksanya luar biasa, dari mulai mata diginiin dilihat, keluarin pak lidahnya disuruh keluarin, perutnya dikepok-kepok gitu, kembung apa enggak. Ya. Akhirnya bapak kayaknya gejala tipes nih. Terus gimana dok? Disuntik, pakai disuntik segala. Ya. Pulang diminum obatnya, 2 hari kemudian nggak sembuh. Akhirnya udahlah datang ke dokter spesialis deh, orang udah 5 hari panas nggak turun, artinya turun naik nggak sembuh juga. Akhirnya saya ke rumah sakit Husni Tamrin di dekat Salemba. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, waktu saya masuk dokter lagi angkat-angkat kaki. Dia cuma nanya 2 kali doang. Yang pertama, iya pak, apa yang dirasakan? Ini dok, saya udah 5 hari sakit, panas turun naik nggak sembuh juga. Oke, sekarang lidah bapak ngerasanya bagaimana? Pahit apa tawar? Saya diem, tawar dok, demam berdarah. Langsung dia, 2 pertanyaan, 150.000 lebih. Kalau spesialis kan begitu, daftarnya aja udah lebih mahal. Itu 150.000 baru daftar di depan. Dia kemudian kalau udah ngasih resep, nah ada lain lagi. Cuma 2 pertanyaan coba. Petani, waduh capek nyangkul sekian bulan. Jadi ternyata bedanya antara tipes dengan demam berdarah, lidah ngerasainnya. Nah kan baru, kan itu dapatnya dari dokter spesialis bu, saya juga baru tahu. Ya. Kalau gejalanya sama, panasnya turun naik. Cuma kalau lidah ngerasain pahit, itu berarti tipes. Tapi kalau lidah kerasanya tawar, itu berarti demam berdarah.
ilmu tuh, masya Allah. Makanya dulu ya, saya dibilangin sama guru waktu lagi di pesantren di Garut, Gus lihat delman. Maksudnya gimana Ustadz katanya? Itu bedanya orang berilmu enggak sama enggak katanya. Delman yang capek siapa? Kuda. Yang dikasih duit siapa? Oh iya orangnya. Delman mah dibohongin dikasih apa? Kuda mah dikasih rumput. Ya, kasih rumput aja gitu. Itu bedanya orang berilmu dengan yang enggak berilmu. Ya. Kalau yang dokter yang masih baru tamat kan ilmunya masih baru, mata sampai dilihat, lidah sampai disuruh buka perut dikepok-kepok gitu. Ya salah lagi kan begitu. Gitu. Nah, kembali bahwa dasar yang kedua kenapa adanya zakat penghasilan karena keadilan. Ada jenis-jenis pekerjaan seperti petani, pedagang. Pedagang resiko, Bu. Ya. Ada pembeli ataukah tidak, bagaimana barangnya, awet atau tidak, basi atau tidak kalau jualan dan lain sebagainya. Ada beberapa pekerjaan yang Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati tidak terlalu seperti itu, tapi penghasilannya lebih besar. Ya. Tetangga kalau ngelihat saya dianggapnya kayak pengangguran. Saya konsultan baik di bank syariah maupun di lembaga zakat dan juga dosen ya. Tapi dosen karena dosen pasca sarjana tidak setiap hari. Jadi kalau pagi masih bersarung, nganter anak sekolah. Ya. Tapi kalau saya udah ke perpustakaan di pribadi, itu kerja saya. Ini di sini Pak Mul tahu bagaimana kalau saya udah ke dalam, itu kerjaan saya. Saya cerita tadi pagi, mohon maaf habis subuh saya ke dalam dulu. Soalnya ada permintaan tulisan dari Okezone. Ya. Ada juga ngejawab konsultasi, itu kerjanya. Jadi bisa di mana. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, dengan dasar keadilan, maka para ulama mengatakan zakat penghasilan itu ada. Kalau di antara yang hadir pun masih ada yang berpendapat, enggak perlu ada, minimal keluarkan sedekah Anda. Dan yang kedua, kita berkelit itu bukan karena kita enggak mau mengeluarkan uangnya. Jangan karena itu. Ketika kita berkelit, Allah itu mampu untuk kemudian mengambil apa yang Allah titipkan kepada kita dengan cara bagaimanapun Allah kehendaki. Ya. Baik, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Nah, zakat profesi karena di zaman Nabi belum ada, maka para ulama kemudian menganalogikan, mengkiaskan kira-kira padanannya kalau dengan zakat yang sudah ada itu apa? Maka akan kita lihat adanya perbedaan. Artinya adanya perbedaan itu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Nah. Oke. Ininya dulu ternyata. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, Ustadz kalau memang zakat penghasilan dari bruto apa dari neto? Kita ada penghasilan, apakah dari dikurangi kebutuhan? Kan biasanya yang namanya zakat itu kan harta berlebih, betul? Kalau harta berlebih berarti dikurangin kebutuhan. Berarti neto. Para ulama mengatakan, ini sekali lagi bahwa ijtihad para ulama ya. Kalau kita hitung zakat penghasilan itu dari neto, seringnya kita nggak jujur. Dan akhirnya ujung-ujungnya nggak ada yang sisa. Apalagi banyak kepengennya. Gaji, katakanlah, saya juga masih belum tahu di sini gaji berapa. Anggaplah katakanlah 2.000, 3.000 dolar. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kalau dihitung dari neto, nyewa rumah berapa? Kan neto kan makan berapa? Ini mau Ramadan lagi. Oh, ada yang dibeli. Udah gitu summer, anak-anak libur. Nah, ada lagi. Jadi kalau memang begitu, ya Allah namanya manusia banyak banget kepengennya, pas nanti di total ya habis akhirnya. Malah minus. Para ulama makanya mengatakan diambil dari bruto relatif. Bruto tapi relatif. Karena semestinya saya mengatakan di sini jujur, kita mengakui para pengkaji zakat, kita mengakui mestinya itu dari neto, kita mengakui. Tapi kalau kita katakan dari bruto juga nggak bisa karena mestinya dari neto. Makanya para ulama mengatakan bruto relatif. Bruto relatif itu apa? Bruto dikurangi pemotongan yang melekat, dikurangi tax. Take home pay itulah bruto relatif.
Bisa dipahami? Ini sekali lagi bahwa ini adalah ijtihad. Saya katakan dari mimbar ini bahwa semestinya zakat itu kan harta lebih. Kalau harta lebih itu dari neto. Betul? Cuma kalau dari neto seringnya itu kita nggak jujur. Kalau kebutuhan rumah, sewa rumah itu katakanlah tetap ya, konstan, kita udah bisa tahu. Tapi yang berkaitan dengan kebutuhan rumah nih, makan, kebutuhan untuk katakanlah maaf kamar mandi, dapur dan lain sebagainya, kadang kita nggak jujur nih di sini. Nggak jujur tuh dalam artian kadang kita suka pengen ngeles-ngeles dikit gitu. Maka para ulama kemudian mengatakan dari bruto relatif. Sekali lagi ini ijtihad. Ya. Agar kemudian tadi intinya adalah biar kita kemudian tidak memakan apa yang bukan hak kita, itu saja intinya. Oke. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, cara ngitungnya dianalogikan ke zakat pertanian. Apa yang dianalogikan ke zakat pertanian? Yang pertama nisab. Yang kedua, nah kalau nisab berarti ini sudah diperbaharui. Karena harga beras di Jakarta atau di Indonesia, menurut data dari Memperindak dan juga Menpan itu udah gak ada lagi yang 5.000. Jadi kalau kita asumsikan 650 kg kali 7.000 itu adalah 4.571.000. Nah haulnya sama dengan kayak zakat pertanian. Zakat pertanian kan panen keluarin zakatnya. Berarti ini kalau dapat hasil, dapat gaji, keluarkan. Cuma kadarnya itu karena dia bukan beras, tapi yang didapat adalah uang, nisab kadarnya itu yang diambil adalah 2,5%. Bisa dipahami ya? Jadi ada dua pendekatan. Untuk nisabnya dan untuk kapannya itu ngelihat kepada zakat pertanian. Cuma karena ini yang dihasilkan itu adalah uang dan itu adalah harta, maka kadarnya itu diambil dari kadar zakat harta yaitu 2,5%. Kita ambil contoh begini. Belum yang ini. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ada Pak Ahmad nih di Jakarta nih, makanya gajinya cuma segini. Nah, Pak Ahmad ini karyawan swasta. PNS katanya. Kalau beberapa ustadz tuh bilang PNS. Pegawai negara Saudi itu yang kalau ngajarnya ini. Kalau pegawai negara Saudi gajinya agak lain. Kalau pegawai negeri sipil tuh agak beda. Nah, dia karena kerja di swasta gajinya itu udah take home pay nih, dikurangin pajak. Itu 6 juta. Dari gaji itu segala macam ya, mau kita lihat. Padahal ya, untuk biaya rumah tangganya udah 3 juta. Sekolah anaknya 2, 1 juta. 1 juta sebenarnya kalau untuk SDIT nggak cukup. Ya. SDIT ya, sekolah Islam itu kan agak lumayan mahal. Ya. Makanya suka ada yang memplesetkan SDIT itu. Ya. Sekolah dasar Islam terpadu, tapi T-nya ternyata sekolah dasar Islam termahal. Gitu. Bayar cicilan rumah ya rumahnya nggak terlalu gede, maka cicilannya 750.000. Bayar telepon listrik 500.000, udah banyak bener tuh kan ya, Masya Allah. 3 juta, 1 juta, 250.000. Nah yang jadi pertanyaan, apakah Bapak Ahmad nih wajib mengeluarkan zakat apa enggak? Bisa dipahami ya, kebutuhan rumah tangga, dapur dan lain-lain 3 juta, anak sekolah 1 juta, cicilan rumah 750.000, ini telepon sama listrik 500.000 udah minim bener ya. Telepon rumah sekarang abodemennya aja udah sekitar 75.000. Artinya telepon nggak dipakai, hanya dia hidup untuk nerima, itu udah 50 sampai 75.000. Belum listrik. Ya, ini udah ngambil paling minimum. Nah, apakah Bapak Ahmad ini wajib membayar zakat? Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, jawabannya adalah yang pertama kita lihat dulu. Nisabnya zakat penghasilan itu kan 4.571.000. Dan tadi para ulama mengatakan bahwa untuk zakat penghasilan dihitung dari bruto relatif.
Jadi kalau gaji itu sudah dikenakan dengan pajak, maka take home pay-nya dilihat. Kalau take home pay-nya di atas dari nisab, dia kena zakat. Dan ternyata nggak besar, dari 6 juta yang dia dapatkan dari gaji, 2,5%-nya cuma 150.000 per bulan setiap mendapatkan. Bisa dipahami ya cara ngitung zakat penghasilan. Baik. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, sekarang kita masuk kepada zakat perniagaan. Zakat perniagaan ini ada dua, kemarin saya sudah jelaskan, ada orang dagang itu produksi, ada juga dia bukan produksi tapi cuma ngejualin atau trading. Nisabnya 85 gram, waktunya 1 tahun, kadar zakatnya 2,5%. Akuntansi zakatnya begini, kalau perniagaan itu modelnya trading, trading itu berarti kita nggak memproduksi barang, kita cuma ngejualin, maka modal berputar, ditambah untung, ditambah kalau ada piutang nih dikumpulkan, lalu kemudian dikurangi hutang atau kalau ada beban. Beban itu bisa rugi, bisa kebutuhan pada saat itu, bayar gaji pegawai saat jatuh haul. Nah itu dikurangi, kalau ternyata di atas daripada nisab maka kemudian kena zakat 2,5%. Kalau di bawah nisab maka nggak kena zakat. Bisa dipahami? Nah kalau perniagaannya itu adalah bersifat produksi, maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, aktiva lancarnya saja yang dihitung. Jadi misalnya dia punya produksi baju-baju muslimah, kan ada mesin jahitnya. Mesin jahitnya nilainya nggak usah dihitung, tapi yang dihitung adalah aktiva lancar, artinya berapa sisa baju muslimah yang belum terjual. Dihitung harga pokoknya, bukan harga jual karena belum terjual. Bisa dipahami? Dikurangi kewajiban jangka pendek, bayar listrik, bayar pegawai, baru kita lihat kalau ternyata sisanya masih di atas nisab, maka kemudian kena 2,5%. Bisa dipahami? Kita lihat contoh akuntansi zakatnya. Ini sebelum diperbaiki, nggak apa-apa kita begini aja contohnya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ada Ibu Aziza, dia punya Asian Grocery. Namanya grocery tapi di Indonesia ini. Saya waktu itu belum kesini jadi. Dia punya modal 10 juta. Setiap bulan keuntungan bersihnya 2 juta. Ya. Usaha ini udah berjalan setahun, berarti udah haul, betul? Ya. Nah Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, dia punya piutang tapi bisa dicairkan. Jadi ada orang ngutang namanya toko kelontong gitu dicatat. Cuma bisa dibayar, artinya piutang yang bisa dia dapatkan 2 juta. Cuma dia punya hutang yang harus dibayarkan. Hutang yang harus dibayarkan tuh misalkan pajak ya, dan lain sebagainya. Ya. Oke, kita kembali bahwa nisab dari zakat pertanian ini 85 gram. Betul? Kadarnya 2,5%. Nah Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, dengan asumsi emas itu sekarang, nah ini udah terbaru, yaitu 360.000 per gram. Kali 85 gram berarti 30 juta 600. Sekarang kita hitung. Modalnya, modal bergulir 10 juta. Keuntungan 2 juta per bulan kali 12 berarti 24 juta. Piutang 2 juta berarti berapa tuh? Ya, berarti 36. Dikurangi hutang tahun itu 5 juta. Berarti 36 dikurangi 5, 31. Nisabnya 30 juta 600. Berarti kan di atas nisab, betul? Nah, maka 31 juta di bawah lihat. Atau dikali 2,5%, zakat perniagaannya 775.000. Bisa dipahami? Oke ya. Nah sekarang kalau kita lihat bagaimana kalau ternyata orang tersebut dia juga produksi. Bla 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 bla. Nah ini belum saya sesuaikan, masih dengan emas sekitar 300.000. Tapi nggak apa-apa, ini untuk kemudian contoh saja. Ya. Ada seorang yang dia punya usaha memproduksi mebel. Nah Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, di sini alat untuk bikin mebelnya itu nggak masuk dalam hitungan. Yang dihitung adalah apa namanya tadi, aktiva lancarnya.
Barang yang belum terjualnya tuh ada berapa? Ternyata stok mebel ada 5 set. Sekitar 15 juta. Uang tunai di bank itu ada 15 juta. Piutang di orang ada 3 juta. Cuma ada pajak dan hutang 5 juta. 33 juta dikurangi dikurangi 5 juta jadi 28 juta. Kalau dengan kadar emas sekarang, yang mana emas 30 juta 600 kadarnya, masih ingat Bu? Emas kan sekarang 1 gramnya 360 ribu. Oke? Kali 85 gram kan jadinya 30 juta 600. Berarti semestinya kalau untuk hitungan sekarang ini nggak kena. Karena di bawah nisab. Ya. Tapi anggaplah sebagai gambarannya, intinya adalah tadi stok mebelnya dilihat dari harga ininya ya. Harga pokoknya, bukan harga jual. Harga pokoknya berapa, ada uang tunai berapa, piutang yang bisa diambil berapa, dikurangi pajak, nanti dilihat di atas nisab apa enggak. Kalau di atas nisab berarti kena 2,5%. Oke, bisa dipahami? Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Yang berikutnya zakat investasi. Zakat investasi juga belum ada di zaman dulu. Orang di zaman dulu yang namanya mereka memiliki harta itu emas dan perak. Kalau sekarang orang Betawi biasanya banyak petak-petaknya. Ya. Banyak petak-petakan, jadi rumah kontrakan. Atau punya tanah yang luas. Ya. Maka dulu suka canda, makanya cari bini yang latar belakangnya luas. Ternyata bukan latar belakang ilmunya, latar belakangnya luas, ada tanah gede. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, sekarang tanah, rumah, kendaraan ini bisa untuk kemudian diinvestasikan. Punya tanah di Jakarta sekarang gak usah bingung kalau gak punya duit. Kemarin saya cerita yang penting bisa dipagerin, bisa dipakein awning, bisa jadi penitipan motor atau mobil. Ya. Ustadz ya kita tanahnya cuma sedikit. Bisa ya kita sewain buat orang sekarang usaha cuci motor. Motor udah makin banyak. Ya. Orang sekarang punya rumah, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, bisa untuk kemudian dikontrakan. Apalagi mohon maaf, ini saya sekedar saran. Kalau di Jakarta itu harga semakin tinggi. Dan kontrak, artinya orang kontrak itu juga semakin mahal. Jadi ini sekali lagi hanya sekedar share. Kalau Bapak punya uang lebih dan kemudian ingin untuk investasi, rumah tersebut untuk nantinya dikontrakkan, bukan untuk ditinggali, saran saya yang pertama jangan cari di daerah pinggiran. Jangan cari di daerah kota penyangga seperti Depok dan Bekasi. Mengapa demikian? Sewanya itu lebih murah. Ya. Orang nyewa lebih murah. Padahal rumah kita bagus. Tapi kalau dicari di Jakarta, walaupun rumah tersebut jelek, kurang bagus, kecil, tapi karena strategisnya, maka harga sewanya tinggi. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang kedua saran saya kalau mau beli rumah untuk dikontrakin, jangan yang terlalu besar. Orang kalau rumahnya terlalu besar dengan biaya kontrakan yang lebih tinggi, jadi banyak yang nggak mampu. Ya. Yang ketiga sekarang yang namanya strategis. Kalau dulu strategis itu biasanya dekat ke akses jalan, gitu. Sekarang saya ingin mengatakan ini sebenarnya sih rahasia perusahaan. Ya. Yang namanya strategis di Jakarta udah bukan itu sekarang. Strategis di Jakarta itu yang pertama nggak kena banjir. Yang kedua bukan daerah narkoba. Itu strategis. Walaupun dekat akses jalan tapi itu termasuk dalam red light, ya, daerah yang narkoba orang nggak mau nyewa. Jadi kembali Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, orang punya rumah bisa dikontrakkan. Atau sekarang orang punya kendaraan bisa dikontrakkan, bisa disewakan. Perusahaan-perusahaan sekarang
Itu nggak kayak dulu lagi. Kalau dulu lagi mereka megang montir, ada bengkelnya. Tapi ngerongrong akhirnya. Ya. Yang sekarang ada adalah mereka kemudian rental saja sama orang yang merentalkan mobilnya. Pokoknya tahu rentalnya itu ya tiap hari selama katakanlah kalau 1 minggu ya Monday to Friday. Kalau mobil ini katakan sakit mereka nggak mau tahu pokoknya. Nah, jadi mobil itu sekarang udah bisa dirental. Motor juga bisa dirental. Jadi kembali Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang dimaksud dengan zakat investasi ini diantaranya adalah investasi dari tanah, bangunan, mobil, rumah. Apa bedanya bangunan dengan rumah? Kadang bangunan ini bisa villa. Ya, sekarang banyak ya, orang punya tanah sekian besar, Ustadz nih dibikin apa? Ya udah, dibikin aja buat orang kemudian apa namanya yang latihan kepribadian tuh, yang apa flying fox ya dan lain sebagainya. Villa untuk kemudian training keislaman bisa. Nah, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, nisabnya ini disetarakan dengan zakat pertanian. Nisabnya disetarakan dengan zakat pertanian. Cuma Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kadarnya ini Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ini bedanya dengan zakat penghasilan karena Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, di sini dia perlu ada yang kemudian diresikokan. Ada kosnya. Makanya 5% atau 10% haulnya ketika penghasilan. Kita lihat nih. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ada Pak Haji namanya Haji Azmi. Dia orang kaya, punya rumah kontrakan 20 petak. Karena selain kaya dermawan, maka kontrakannya murah. Per bulan cuma 400.000. Dengan asumsi setiap bulan beliau ini mengeluarkan untuk biaya-biaya, kadang kan mesti ada satu orang yang tinggal di situ ya, untuk look after dari kontrakannya, ngejagain jangan sampai yang kos-kosannya ini berbuat mesum dan lain sebagainya. Katakanlah ada biayanya sekitar 500.000 untuk biaya perawatan dan lain sebagainya. Maka kita lihat ya, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, nisabnya karena disamakan dengan pertanian, jadi 4.571.000, kadarnya itu 5% kalau dihitung dari bruto, kita lihat. Maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, di sini 20 rumah dianggaplah isi dengan nyewa 400.000, berarti sebulan 8 juta. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, karena dilihat dari neto, karena dikurangi dulu dengan biaya perawatan, berarti Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Nah, ini agak keliru kayaknya. Mestinya Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, 8 juta dikurangi dari ya, gitu. Jadi 7,5 juta itu benar? Ya, 5% kalau dihitung dari bruto. Nah, ini ada yang keliru dalam hitungan di bawahnya. Intinya kurang lebih akuntansinya begini. Jadi berapa penghasilannya kemudian dikurangi dengan biaya perawatan. Kalau memang ada kosnya maka zakatnya cuma 5%. Jadi mestinya 7,5 juta kali 5%. Ya, 7,5 juta kali 5% itu ya 300-an sekian. Ya, kita lihat, Masya Allah nggak terlalu banyak. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, saya kira demikian ya. Berkaitan dengan beberapa jenis zakat, mengakhiri yang saya sampaikan adalah bahwa ya, sekali lagi bahwa dari sampaian tentang zakat yang terakhir ini itu adalah memang adalah zakat ataupun fikih nawazil, di mana hal ini adalah ijtihad para ulama karena semakin beragamnya cara usaha dan kepemilikan manusia. Karena itu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, dengan demikian, pesan yang ingin disampaikan adalah agar kita kemudian membersihkan harta kita. Baik dengan zakat seperti paparan di atas, bagaimana sudah dipaparkan oleh para ulama. Atau Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kalau kita tidak mengakui, katakan tadi zakat penghasilan, dengan alasan di zaman Nabi nggak ada, maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, paling tidak kita keluarkan sedekahnya. Sehingga jangan sampai kemudian
harta kita itu kecampur dengan hak orang lain, ya Ustadz tapi kan ini nggak wajib. Iya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara kita bersedekah. Lagi pertemuan kemarin saya mengatakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mana qasad sodaqatun min mal, sedekah itu nggak pernah mengurangi harta manusia. Kadang kalau zatnya itu kelihatannya berkurang, yakinlah Allah akan ganti dengan cara yang lain. Ya. Sebelum saya mengakhiri, hadis ke-19 dari kitab Hadis Arba'in karangan Imam Nawawi. Hadis ke-19 itu dari sahabat Ibnu Abbas. Jadi Nabi pernah ngeboncengin Ibnu Abbas. Kata Nabi SAW, ya gulam, anak muda, maukah aku ajarkan engkau beberapa pesan? Kata Nabi yang pertama, ihfazillaha yahfazka. Jagalah agama Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Para ulama mengatakan termasuk di antara menjaga agama Allah adalah kita taat dengan zakat. Ya, itu termasuk agama Allah. Maka apa yang akan didapat feedbacknya? Kata Nabi SAW, Allah akan menjagamu. Para ulama hadis diantaranya Imam Nur Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan apa yang Allah jaga kepada kita ada dua. Yang pertama, Allah akan jaga diri kita. Allah jaga diri kita ini apa? Allah jaga iman Islam kita. Allah jaga rejeki kita. Allah jaga keselamatan kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, kalau orang keluar dari rumah, dia baca doa keluar rumah, nggak panjang doa keluar rumah tuh Bu. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Kata Nabi SAW, hudita wa kufita wa wuqita. Hudita, semoga engkau diberikan hidayah. Artinya dalam perjalanan dia keluar rumah, Allah jaga iman Islamnya. Ustadz maksudnya gimana? Kadang orang dari rumah niatnya kerja, kadang orang dari rumah niatnya mau ke pengajian, di luar rumah Allah, Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, kalau nggak dijaga sama Allah, ini nafsu, ini syahwat, bisa belok-belok. Telepon, mana bos? Ada Ustadz Agus di KJRI. Wah, besok juga masih ada Ustadz Agus sampai hari Minggu. Sini aja dulu. Sono kemari, sono kemari. Atau kebalikannya, Allah jaga, Allah bimbing. Wah, perasaan tadi kayaknya mau belanja nih, telepon, Mbak, ke KJRI enggak? Yaudah aku jemput ya. Itu kan Allah jaga. Ya Allah, yang tadinya kita mau belanja jadi ke pengajian. Ini namanya tersesat dalam kebaikan. Jadi hudita, engkau akan dijaga hidayahmu. Wa kufita, kalau keluarnya mau mencari rezeki, Allah cukupkan rezekinya. Wa wuqita, dan engkau akan dipelihara. Enggak keserempet tuh mobilnya, alhamdulillah. Jadi yang pertama, kalau kita ngejaga agama Allah, Allah akan jaga diri kita. Dan yang subhanallah, ini sekali lagi kalau saya mengatakan yang kedua ini saya agak bergetar. Allah akan jaga keturunan kita. Dalilnya, para ulama mengatakan dalilnya mudah diingat. Nih bapak-bapak biasanya nggak bawa tulisan, nggak bawa kertas, jadi mudah diingat. Dalilnya surat Al-Kahfi ayat 82. Kenapa mudah diingat? Karena Al-Kahfi itu surat ke-18. Ayatnya ayat 82 jadi 1882. Ayat itu bercerita tentang Nabi Khidir dengan Nabi Musa yang masuk ke dalam perkampungan. Mereka mendapatkan ada rumah yang roboh, betul? Kata Nabi Khidir, kita betulkan rumah ini. Karena rumah ini milik dua anak yatim, ayah mereka sudah menyiapkan harta tapi keruntuhan dengan rumah. Ingat apa kata Nabi Khidir di ujung kalimatnya? Wa kana abuhuma shaliha. Soalnya bapak mereka berdua dulunya orang soleh. Makanya para ahli tafsir mengatakan karena kesolehan bapaknya lah Allah mengutus dua orang nabi untuk mengeluarkan harta itu anak yatim. Jujur pandangan mata kita ngawasin anak-anak terbatas Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kita komitmen dan konsisten dengan ajaran Allah, dengan sholat kita, puasa kita, zakat kita,
maka selain Allah jaga kita, Allah jaga anak-anak kita. Menutup apa yang ingin saya sampaikan, jujur. Mengapa saya katakan kita perlu ngejaga anak kita? Mudah-mudahan kita akan bahas besok dalam fikih keluarga. Ya. Saya mohon yang di sini sama keluarganya atau ada yang mau nikah, tadaburin surat At-Tur ayat 21. Wah, dahsyat. Ya. Ayat itu dahsyat. Saya sering nangis kalau tadabur sama istri. Allah berfirman begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman diikuti oleh keturunan mereka yang juga ternyata beriman, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan kumpulkan mereka di surga. Ibu, bapak kalau baca tafsirnya, seorang mufasir mengatakan kita nggak ragu dengan nikmatnya surga. Kita nggak sangsi dengan nikmatnya surga. Tapi di ayat itu Allah ngegambarin, subhanallah, lengkap benar kalau orang beriman tuh menikmati surga dengan keluarganya. Apa kita tidak sedih ketika menikmati surga? Kita tanya sama istri kita, mah anak kita yang sulung mana ya? Si bungsu mana ya? Jadi mudah-mudahan mengakhiri, walaupun materi ini tentang zakat, walaupun kita bisa berkelit dari zakat, mudah-mudahan dengan kita komit membayar zakat, kita rajin bersedekah, Allah jaga diri kita, Allah jaga keturunan kita, dan Allah bisa kumpulkan kita semuanya untuk menikmati surga. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana mau satu pertanyaan. Tadi mungkin Ustaz lupa. Di awal Ustaz mengatakan ada zakat temuan atau harta karun. Bagaimana zakat tersebut, Ustaz? Ini karena ngeliat waktu udah 9:30 jadi agak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bapak Ibu Allah subhanahu wa ta'ala rahmati. Menarik sekali tadi, kemarin dan tadi kalau Bapak lihat ada di slide bahwa termasuk zakat di masa Nabi adalah zakat rikaz. Zakat rikaz ini adalah zakat barang temuan, di mana manusia menemukan harta di luar daripada usaha dia. Bukan usaha penggaliannya, tapi pengadaan daripada harta tersebut di luar kemampuan ataupun di luar daripada usaha manusia. Makanya dari berbagai jenis zakat, zakat rikaz inilah yang paling besar. Beskadar zakatnya yaitu 20%. Termasuk harta yang ditemukan oleh manusia itu adalah minyak, gas. Jadi bukan cuma emas. Ya, Pak, apa namanya? Sarang walet nanti kita bisa ini kan, sarang walet memang di luar inian kita, tapi kita ada usahanya. Nah, kembali Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, pemerintah Arab Saudi dan juga negara-negara Middle East baru mau mengakui bahwa minyak mereka itu kena zakatnya, itu baru tahun 80-an ini akhir. Karena bisa dibayangkan 20%. Ya, 20%. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kalau dengan kaitannya masalah turunan dari masalah itu atau fikun nawazil, maka ada beberapa yang kemudian perlu saya singgung. Yang pertama, apakah beasiswa itu ada zakatnya atau tidak? Ya. Kan itu kita nggak ada usaha. Artinya kita nggak ada usaha, kita cuma ngajukan ke Dikti dapat, ngajukan ke ini dapat. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya, seorang pakar zakat di Kairo, Profesor Dr. Hussein Shahatah, beliau mengatakan pada saat pelatihan tentang akuntansi zakat di Kairo, beliau mengatakan bahwa seseorang itu mengajukan beasiswa, di antaranya adalah karena dia memerlukan dana itu. Sedangkan zakat itu kan kalau memang di atas daripada harta manusia atau harta seorang muslim. Jadi dengan demikian seseorang itu mendapatkan beasiswa untuk menutupi kebutuhan dia belajar. Maka dengan demikian beasiswa tidak terkena zakat. Ya. Sekali lagi kalau infak sedekah tentunya babnya lain. Ya. Lalu bagaimana dengan bonus?
Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, berkaitan tentang bonus, ya, di sini bonus biasanya mengikut daripada pengalaman kerja seseorang. Ya. Jadi orang kerja dapat gaji ke-13, orang kerja dapat bonus. Ya. Maka dengan demikian bahwa Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, dia masuk ke dalam dari apa yang memang sudah kasab dia. Jadi dengan demikian tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori dengan zakat rikaz atau barang temuan. Jadi bonus juga bukan termasuk daripada zakat rikaz. Nah memang yang menjadi perdebatan bagaimana kalau hadiah. Hadiah misalkan orang beli ciki, pasti ini kan dapat Mercy. Contoh ini sebenarnya agak hiperbola, jarang ada orang beli ciki dapat Mercy gitu ya. Ada juga orang beli Mercy dapat ciki. Berkaitan tentang hadiah, maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, memang terjadi khilaf. Terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah di luar daripada usaha kita. Misalkan kita beli satu produk barang dan kemudian kita diminta untuk mengisi data-data, kita masukkan maka kemudian terpilih ya. Maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang menjadi khilafnya itu di situ. Apakah kemudian dengan kita mengirimkan data-data, dengan kita membeli produk itu juga, ini adalah sebagai sebuah usaha manusia, ya, ataukah bukan? Itu yang menjadi khilaf. Jadi kalau untuk zakat hadiah terjadi khilaf. Tapi kebanyakan mengatakan bahwa dia juga tidak termasuk dalam zakat yang perlu dinikan. Kembali bahwa zakat rikaz adalah harta yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan manusia, dan kita menemui harta itu. Harta itu tidak saja tadi saya katakan emas, tapi juga bisa berupa yang lainnya. Ya, seperti minyak, seperti gas, dan lain sebagainya. Yang itu adalah bukan dari usaha manusia. Untuk bikin gas itu bukan usaha manusia. Minyak bukan usaha manusia. Ada emas di situ bukan usaha manusia. Maka itu mesti keluarkan zakat rikaznya. Wallahu a'lam. Siapa? Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kembali kemarin saya mengatakan untuk klasifikasi harta haram, ya, harta haram ini ada beberapa jenis. Yang pertama, harta haram adalah harta yang didapat dari transaksi yang tidak halal. Transaksi yang tidak halal ini bisa dengan cara manipulasi. Transaksi tidak halal bisa dengan cara ribawi. Transaksi yang tidak halal dengan cara pemaksaan. Ya. Jadi ini transaksi yang tidak halal, itu banyak jenisnya. Termasuk transaksi yang tidak halal ini adalah jenis-jenis judi. Ya. Di mana judi ini yang sangat-sangat jelasnya itu adalah bagaimana ada unsur gamblingnya. Ada unsur kemudian untung-untungannya. Ya. Karena ekonomi Islam itu, karena ekonomi syariah itu dasarnya adalah kepastian. Dasarnya adalah nilai, maka sesuatu yang sifatnya untung-untungan itu tidak dibolehkan. Mohon maaf. Misalkan, ini hanya sekedar misalkan. Kita pengen punya masjid, tapi gimana fundraisingnya? Kita jual tiket untuk acara bazar. Tiketnya $10. Orang ikut bazar, makan beli. Tapi dengan tiket itu nanti akan ada door prize. Ntar kalau kemudian keluar nomor kita bisa dapat fan, dapat apa namanya kipas dan lain sebagainya. Mohon maaf, itu termasuk ada unsur gambling. Kecuali kalau $10 itu adalah voucher yang bisa ditukarkan dengan makanan di bazar. Sebagai bentuk apresiasi, nanti itu akan dikocok dapat hadiah tambahan. Jadi orang tidak ada yang dirugikan. Bisa dipahami? Tapi kalau tidak, dia gambling. Tergantung door prize-nya, Bu. Kalau di sini kan tadi saya katakan, dia bayar $10. Tapi kan saat kita udah terangin $10 ini kalaupun nanti nggak dapat door prize, ya sumbangan buat ngebangun masjid. Tapi orang yang pertama, yang diincernya itu bukan sumbangannya. Dia pengen ngarepin door prize-nya. Kalau emang dia mau nyumbang masjid, ya nggak usah diambil itu vouchernya, apa itu ini. Bisa dipahami?
Karena ada unsur gamblingnya. Kalau memang kayak begitu, langsung aja kupon untuk wakaf atau sedekah. Katakan kita punya masjid, katakanlah besarnya sekian are. Perlu dana 200.000, ya udah kita kapling. Siapa nih yang mau nyumbang bata satu inian? Kita buat kayak semacam lelang. Itu lebih fair. Bisa dipahami? Jadi unsur adanya, tadi saya katakan untung-untungan, itu tidak dibenarkan. Wallahu a'lam.